Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan pembelajar, para perencana, akademisi, dan praktisi. Selamat datang di channel kita, tempat di mana data dan nilai bertemu. Hari ini, kita akan membedah sebuah visi besar, transformasi futuristik kota pesisir melalui strategi Transit Oriented Development, TOD. Kita tidak hanya bicara soal beton dan aspal, tapi soal bagaimana merancang masa depan pesisir yang cerdas dan inklusif. Sebagai perencana, kita memegang amanah besar untuk memastikan ruang yang kita bangun mendatangkan maslahat bagi umat dan selaras dengan keseimbangan alam. Namun, sebelum kita melangkah ke solusi, mari kita jujur melihat realitas pahit yang sedang terjadi di depan mata kita. Kita melihat fenomena urban sprawl yang kian mengkhawatirkan di kawasan pesisir kita. Terjadi inefisiensi ruang yang luar biasa, daratan pesisir yang terbatas dipaksa menampung ekspansi kota yang sporadis dan tak terarah. Akibatnya apa? Terjadi lonjakan emisi CO2 dan kemacetan parah di titik-titik ekonomi. Kita terjebak dalam ketergantungan kendaraan pribadi karena ketiadaan integrasi transit yang mumpuni. Yang paling menyedihkan adalah akses yang terputus. Saudara-saudara kita, komuter kepulauan, seringkali terisolasi dari layanan esensial di daratan hanya karena buruknya sistem transit. Ini bukan sekadar masalah teknis, ini adalah masalah keadilan spasial. Melihat kekacauan ini, kita butuh paradigma baru. Sebuah konsep yang merapatkan yang renggang dan menyatukan yang terpisah. Inilah jawabannya, konsep Compact City dengan prinsip 3D. Pertama, density atau kepadatan, kita konsentrasikan hunian tinggi di sekitar titik transit agar transportasi publik memiliki basis pengguna yang kuat. Kedua, diversity. Kita ciptakan keragaman fungsi lahan, ada hunian, kantor, dan pasar dalam satu zona agar orang tidak perlu menempuh perjalanan jauh. Dan ketiga, desain. Kita bangun infrastruktur ramah pejalan kaki dengan radius emas, 500 meter atau sekitar 10 menit jalan kaki. Bayangkan kenyamanan ini, mirip seperti berjalan menuju masjid di lingkungan yang asri. Semuanya serba dekat, manusiawi, dan efisien. Lalu, bagaimana kita menentukan di mana titik terbaik untuk membangun ini? Kita tidak boleh menebak-nebak, kita butuh kekuatan data. Dalam perencanaan profesional, objektivitas adalah kunci. Kita menggunakan integrasi sistem informasi geografis atau SIG dan sistem pakar. Data mikrospasial kita petakan dalam grid presisi 50x50 meter. Kemudian, melalui kalkulasi berbasis sistem pakar, kita memasukkan puluhan aturan tata ruang dan ratusan faktor kepastian. Tujuannya jelas, yaitu menghasilkan output lokasi prioritas yang paling layak secara teknis, ekonomi, dan sosial tanpa bias subjektivitas. Ini adalah bentuk ikhtiar kita untuk bersikap adil dalam perencanaan, memastikan setiap rupiah investasi publik jatuh di lokasi yang paling memberikan manfaat maksimal. Nah, mari kita lihat bagaimana model ini bekerja di dunia nyata, dimulai dari negeri tetangga kita, Thailand. Di Pattaya, TOD difokuskan pada mobilitas hijau untuk mendukung pariwisata internasional. Targetnya sangat keren. Reduksi emisi sekaligus memperkuat branding kota hijau. Mereka mengintegrasikan 164 titik atraksi wisata dalam satu jaringan transit yang solid. Dengan armada kendaraan listrik atau EV pada rute loop line, turis dan warga bisa berpindah dari kawasan hunian ke koridor komersial hingga ke pusat kota dengan sangat mudah. Mereka menunjukkan bahwa pariwisata tidak harus merusak alam, justru teknologi bisa menjadi benteng bagi kelestarian ekosistem pesisir. Jika Pattaya fokus pada pariwisata, bagaimana dengan Indonesia? Mari kita tengok Makassar dengan pendekatan kemanusiaannya. Di Makassar, ceritanya adalah tentang keadilan akses bagi saudara kita di kepulauan. Berdasarkan analisis data, Pelabuhan Kayu Bangkoa terpilih sebagai simpul intermoda utama. Melalui sistem TOD, kita memutus rantai inefisiensi biaya dan waktu yang selama ini mencekik para komuter. Tidak ada lagi redundansi biaya. Dari speedboat, warga langsung terhubung dengan bus listrik atau BRT dalam satu hub yang terpusat. Inilah perencanaan yang melayani rakyat kecil, yang memastikan bahwa mereka yang tinggal di pulau-pulau jauh pun memiliki hak akses yang sama terhadap kemajuan di pusat kota. Dampaknya ternyata tidak berhenti di pelabuhan saja, ada efek luar biasa yang terjadi di sekitarnya. Lihatlah analisis high cluster ini. Data membuktikan bahwa simpul TOD di Pelabuhan Kayu Bangkoa tidak berdiri sendiri. Status high cluster dengan korelasi spasial positif menunjukkan adanya efek pengganda yang masif. Satu titik investasi infrastruktur yang cerdas akan memicu pertumbuhan ekonomi dan efisiensi ruang pada grid-grid di sekitarnya secara serentak. Ibarat menebar benih unggul di tanah yang subur, satu tindakan terencana akan menumbuhkan kebaikan di seluruh kawasan. Inilah kekuatan dari perencanaan yang berbasis spasial dan data. Untuk memudahkan kita membandingkan dua pendekatan ini, mari kita lihat dalam matriks sederhana berikut. Mari kita perhatikan komparasi ini. Pattaya bergerak dengan motif branding pariwisata dan penurunan emisi, sedangkan Makassar bergerak dengan motif layanan sosial dan pemerataan akses. Jika Pattaya menggunakan rute loop line darat, Makassar justru mengandalkan hub intermoda antara kapal dan bus listrik. Keduanya memiliki aset spasial yang kuat, namun tujuannya tetap sama, efisiensi. Matriks ini mengajarkan kita bahwa TOD itu fleksibel. Ia bisa disesuaikan dengan karakteristik daerahnya masing-masing, selama prinsip dasarnya tetap terjaga. Lalu, apa langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang untuk mewujudkan visi ini? Ada 4 langkah strategis yang harus kita ambil. Pertama,
Insentif zonasi, berikan bonus KLB bagi pengembang yang mau membangun hunian vertikal di hub transit. Kedua, disinsentif kendaraan pribadi, kita harus berani menerapkan tarif parkir progresif untuk mendorong warga pindah ke transportasi publik. Ketiga, sinkronisasi antar moda, jadwal antara kapal dan bus harus absolut dan terintegrasi. Dan keempat, pembangunan infrastruktur pedestrian yang ramah disabilitas dan berkanopi teduh. Ingat, kota yang maju bukanlah kota di mana orang miskin punya mobil, tapi kota di mana orang kaya pun bangga menggunakan transportasi umum. Sebagai penutup, mari kita renungkan esensi dari semua yang kita bahas hari ini. Rekan-rekan sekalian, masa depan pesisir ada di tangan kita semua. Infrastruktur sejati bukan sekadar membangun beton, melainkan membangun kehidupan yang lebih adil dan bumi yang lebih sehat. Mari kita wujudkan tata kota yang ramah lingkungan, efisien, dan inklusif. Setiap garis yang kita goreskan dalam rencana hari ini adalah warisan kebaikan bagi ekosistem dan generasi mendatang. Semoga ikhtiar kita menjadi amal jariah yang terus mengalir. Terima kasih sudah menyimak, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini untuk menebar ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.